Assalamualaikum, ikut duduk dong. Jangan kabur sini, mau nanya. Semenit doang, semenit. Semenit doang, ngobrol bentar sini. 1 menit, please. Guys, gue ditinggalin. Asli sedih banget. Gak ada yang kasihan sama aku. Semenit doang. Ya Allah, gini-gini banget sih. Kerja, oh ditinggalin. Tahu nggak sih? Halo guys, sekarang kita ke Sumatera Barat ya. Salah satu minuman khas yang paling dicari kalau kamu ke Sumatera Barat adalah kawah daun. Ada yang tahu nggak tuh kawah daun itu apa? Kawah daun atau air kawah adalah minuman dari daun kopi yang diseduh seperti teh. Minuman yang satu ini adalah tradisi lama masyarakat yang berkebun. Tradisi ini juga sejalan dengan kebudayaan minum teh. Makanya, cara membuatnya juga sama persis dengan membuat teh. Daun segar yang harus disangrai sebelumnya, baru kemudian bisa direbus seperti ini. Jadi, sebelum VOC masuk ke Nusantara, tradisi meminum daun kopi udah ada tuh. Justru kehadiran VOC mengajarkan masyarakat untuk memanfaatkan bijinya sebagai minuman dan bukan daunnya. Tapi nggak cuma cerita ini yang berkembang ya guys. Ada versi lain yang mengaitkan tradisi meminum daun kopi ini berkaitan dengan adanya tanam paksa pada masa pendudukan Belanda. Penduduk Sumatera Barat pada masa itu dilarang untuk menikmati biji kopi, padahal mereka dipaksa untuk menanamnya. Makanya, mereka memanfaatkan daunnya untuk dijadikan minuman. Mau versi manapun yang kamu percaya, yang jelas kawah daun ini adalah salah satu varian minuman yang wajib kalian coba. Apalagi kalau cuacanya dingin begini ya guys. Makanya, warung-warung yang menyediakan minuman ini biasanya berada di tempat yang cukup sejuk seperti di Bukit Tinggi ini. Selain kawah daun yang polos, kamu juga bisa mengkombinasikan dengan susu, jahe, atau telur. Telur atau masyarakat Minang menyebutnya talua harus dipisahkan dulu antara bagian kuning dan putihnya. Yang dipakai hanya bagian kuningnya aja, seperti yang digunakan untuk campuran jamu-jamu. Kocok dulu kuning telurnya sampai halus seperti ini ya. Sekarang sih enak ya guys, ada alat mixer seperti ini. Kalau dulu sih harus diaduk manual dengan kecepatan yang tinggi. Tujuannya biar gampang halus, jadi bisa tercampur rata dengan airnya. Tuh, kalau ditambah dengan air, kawahnya langsung menyatukan. Ya, ada busa-busa dikit wajar lah. Namanya juga pakai telur, pasti muncul busa beginian. Ngomongin busa, by the way, ada yang tahu nggak bedanya busa dengan gelembung? Assalamualaikum, ikut duduk dong. Jangan kabur sini, mau nanya. Semenit doang, semenit. Semenit doang, ngobrol bentar sini. 1 menit, please. Guys, gue ditinggalin. Asli sedih banget. Gak ada yang kasihan sama aku. Semenit doang. Ya Allah, gini-gini banget sih. Kerja, oh ditinggalin. Namanya siapa? Rizky. Givari. Namanya siapa? Rizky Amalia, Rizky Amalia. Ki asli orang mana Ki? Bandung. Wah, tas lu. Orang Bandung. Tahu nggak sih bedanya busa sama gelembung tuh apa sih? Kalau busa kan berbuih kecil-kecil, kalau gelembung kan besar-besar. Oh, jadi kalau busa itu dia kecil-kecil, Lebih halus. lebih halus. Iya. Kalau gelembung Lebih besar. lebih besar. Iya. Oke. Sweet Indonesia aja, sweet Indonesia. Sweet Indonesia. Kayak gimana emang? Gini. Aku nggak tahu yang gini-gini. Ayo udah Jepang boleh dah. Yuk. Emang kayak gimana? Yang gini. Oh, nama kamu siapa? Ainun, Teti. Teti sama Ainun. Ainun. Sini deh kalian berdua. Aku mau nanya perbedaan antara busa sama gelembung. Busa itu yang pupuk kali ya. Yang empuk-empuk. Iya, kalau gelembung ya gelembung gitu. Biasanya di bantal. Oh, bantal. Di bantal terus Di sofa. sofa iya. Kalau gelembung Gelembung itu jadi mirip-mirip balon kali ya. mirip-mirip balon. Cuman dia lebih bening, mungkin jadi bening. kelihatan gitu. Kalau itu Bisa diapain? bisa ditojos Oh, kayak gitu. ditusuk sama ditusuk. Ditusuk. Terus bunyinya? Kalau busa tuh yang banyak gitu ya, kalau gelembung yang terbang-terbang. Kalau busa tuh yang banyak. Kalau gelembung yang terbang. Terbang-terbang. Contohnya yang ada di mana? Kalau busa. Busa kalau sabun tuh ada busanya. Oh ya, sabun ini lagi nyuci apa? Nyuci piring apa nyuci baju? Nyuci baju. Iya, Nyuci baju nih. busanya. Itu busa tuh yang putih-putihnya. Oke, kalau gelembung. Kalau gelembung misalkan kita tiup balon.
Tiup balon apa? Yang balon itu tuh yang Balon karet atau balon? balon cair. Oh, balon dari balon sabun cair. Iya. Digini-giniin, yang anak-anak suka main. Oh, itu namanya gelembung. Iya. Berarti ukuran lebih besar ya? Iya. Sama sih kayak gitu. Apa? Kalau busa kayak SpongeBob. Busa itu kayak SpongeBob. Iya, kan spons. Oh, kayak ini alat cuci piring ya. Tapi jangan itu aja, jangan buat cuci piring aja. Jadi apa aja? Bisa buat apa aja? Kayak tadi sofa sih. Bisa sofa. Oke. Terus kalau gelembung? Kalau gelembung tuh kayak kalau udah mandi ada gelembung. Oh, bukan ya? Oh, SpongeBob lagi. Kan SpongeBob suka ada gelembung-gelembung. Oke. Oh, kan SpongeBob nih. Itu adalah busanya. Iya. Gelembungnya adalah kalau SpongeBob ada di laut. Kan dia tinggalnya di laut tuh SpongeBob. Terus Tinggalnya di laut. suka ada Suka gelembung-gelembungnya. ada gelembung-gelembung. Itu apa? Oh, kentut SpongeBobnya. Iya, Awajib selalu benar. Jurusan apa kemarin, Bu? Akuntansi. Akuntansi. Pinter ngitung. Nah, coba bisa nggak hitungin kadar perasaan aku sama kamu? Banyak sedikit. Banyak sedikit kira-kira. Biasanya Guys, cewek yang selalu iya benar. kan biasanya kalau pasal 1 cewek atau wanita selalu benar. Yes. Sekarang pasalnya ganti ya. Enggak, Kan tadi kamu bilang- enggak bisa. Cewek itu selalu benar. Aja yang tadi aja. Jadi jangan dipublikasiin, udah aja. Tadi bilang Aujib selalu benar. Satu kali. Sudah Ainun, Habibillah. Busa itu merupakan kumpulan gelembung yang berukuran kecil yang biasa ditemukan pada sabun. Sedangkan gelembung ialah bola-bola yang berisi udara, ukurannya bisa kecil, bisa juga besar. Gelembung terbentuk karena ada udara yang terjebak di dalam benda cair ya guys. Nah, kalau busa terbentuk dari kumpulan banyak gelembung. Oh ya guys, selain bahannya, wadah yang digunakan untuk minum kawah daun ini cukup unik loh. Karena menggunakan potongan batok kelapa seperti ini. Bukan cuma menambah kualitas secara estetika ya, dari segi rasa dan aroma juga jadi mantep banget. Masih soal kelapa nih guys. Sekarang kita cari kafe yang menggunakan kelapa sebagai ornamen utamanya. Baik sebagai dekorasi, perabotannya, sampai untuk menghidangkan makanannya. Semuanya menggunakan kelapa ya. Mulai dari buahnya, batoknya, sampai batangnya. Sahabat pramuka banget deh. Nih, makanan yang wajib kamu coba. Yang semuanya berhubungan dengan kelapa juga. Mulai dari makanan pembukanya, yaitu ubi karambia. Makanan yang satu ini sebenarnya mirip kolak, tapi menggunakan tambahan susu sebagai pengganti airnya. Jadi lebih creamy gimana gitu. Rebus dulu susu cair dan gula pasirnya. Kalau santan masih tetap pakai ya guys, tapi pakai santan kental seperti ini. Tuh, jadi lebih kental kan? Selain singkong, ada juga jagung yang udah direbus sebelumnya. Ada juga potongan pisang. Terus tinggal tuang deh krim putih yang udah kita masak tadi. Nggak cuma makanan kayak tadi yang bisa didangkan di dalam batok kelapa. Makanan seperti sup tulang sumsum juga bisa kok. Cara membuatnya sama seperti sup tulang sumsum pada umumnya. Rebus dulu bahan-bahan seperti daun bawang, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Ada juga bumbu-bumbu yang berfungsi sebagai penghangat badan seperti jahe dan seledri. Wajib banget nih guys, bukan sup namanya kalau nggak bisa ngangetin badan. Berikutnya, baru deh masukkan bagian tulang kaki yang di dalamnya terdapat sumsum. Sama potongan dagingnya sekalian dong. Masa kasih tulang doang? Sebenarnya bukan hanya tulang kaki seperti ini yang di dalamnya terdapat sumsum. Hanya saja tulang kaki adalah salah satu tulang dengan ukuran paling besar. Jadi sumsumnya juga lebih banyak. Oh ya guys, tulang sumsum atau dagingnya ini udah direbus sebelumnya tuh. Jadi nggak butuh waktu terlalu lama untuk masaknya. Selain banyak dicari karena kenikmatan rasanya, sup tulang sumsum ini juga punya banyak kandungan yang bermanfaat buat tubuh kita. Seperti protein, kalsium, zat besi, bahkan fosfor. Tapi jangan kebanyakan juga ya guys, karena kandungan lemaknya juga banyak loh. Nih, buat ngimbanginya, makan fruit salad karambia. Seperti namanya ya, makanan yang satu ini adalah salah satu varian salad buah yang dihidangkan di dalam kelapa. Aneka buah yang digunakan adalah irisan semangka, melon, kiwi, dan apel.
Semua bahan dicampur menjadi satu dengan tambahan mayones, krim kental, dan perasan jeruk lemon. Guys, salad adalah salah satu makanan yang udah dikonsumsi pada masa Yunani kuno. Pada awalnya, salad adalah makanan berupa sayur-sayuran hijau yang disiram dengan berbagai bumbu dan saus. Tapi sekarang, salad berkembang dengan banyak jenis. Sampai varian fruit salad seperti ini juga ada. Kalau dilihat dari komposisinya, menu yang satu ini jelas enak ya guys. Dimakan langsung aja udah enak. Apalagi dicampur dengan berbagai saus seperti ini. Soal manfaat sih, udah pada tahu pastinya. Kalau buah-buahan itu bagus banget buat mencegah obesitas dan menjaga berat badan. Selain itu, bisa menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah pada tubuh kita. Tahu nggak sih? Masih ditahu nggak sih nih guys? Buat kamu ciwi-ciwi, pasti selalu memperhatikan penampilan kan say? Gak apa-apa jomblo, yang penting swag ya guys, alias single, woles, dan anti galau. Biar makin swag, penampilan juga harus badai. Apalagi ditambah aksesoris yang cucmei. Hahaha. Ada nih guys, salah satu pengrajin khusus aksesoris cewek di sekitaran Tebet, Jakarta Selatan. Dijamin bikin kamu mupeng deh sis. Kombinasi warnanya itu loh, bikin kerajinan ini cocok abis buat kamu-kamu yang ngakunya kekinian. Proses pembuatannya sederhana kok guys, tapi tetap jiwa kreativitas kalian diuji nih. Untuk membuat sebuah anting, pengrajin membutuhkan beberapa bahan dan peralatan, seperti manik-manik, kerangka, dan benang jahit. Sedangkan alatnya terdiri dari gunting dan tang kecil. Kerangka anting yang sudah siap, tinggal dipasangkan dengan aksesoris. Untuk kerangka berbahan kaleng, cocok banget guys, dikombinasikan dengan manik-manik seperti ini. Prosesnya hanya menyatukan kawat kecil dengan menjepitkan secara sempurna. Kalau yang satu ini, antingnya berbahan dasar benang. Biasanya dikenal dengan sebutan tasil. Benang jahit yang digulung, kemudian dijadikan satu. Bentuk melingkar dan potong guys. Selanjutnya, aplikasikan benang pada kerangka anting. Just info nih guys. Pada abad ke-17, aksesoris anting sempat menghilang di tren masyarakat Eropa yang digantikan oleh pemakaian rambut palsu atau hiasan kepala yang menutupi telinga. Kemudian, kembali menjadi tren aksesoris utama pada abad ke-20 setelah ditemukan model anting jepit dan cara melubangi daun telinga yang tidak sakit. Terakhir, tren anting yang banyak digandrungi kayak yang satu ini nih guys. Anting pom-pom. Buatnya mudah kok guys. Kerangka kawat yang dihias dengan sejumlah ramis, kemudian dikombinasikan dengan pom-pom. Gimana? Cocok kan girls? Guys, abis buat anting, kau wajib penasaran deh. Kalian tahu nggak sih, kalau kuping terasa panas, katanya ada yang ngomongin kita. Mitos atau fakta ya guys? Namanya siapa? Rizka, kamu? Tata, sini, kamu namanya siapa? Gadis, mas nama siapa? Rahmat. Rahmat. Pernah nggak kupingnya merah atau kayak panas gitu kuping? Pernah ya? Sering? Waduh sering, pernah. Nah, itu katanya ada orang yang ngomongin kita. Mitos atau fakta? Pernah ngerasain kuping panas nggak? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Mitos ya, kamu jawab mitos ya. Coba.
Kamu jawabnya apa? Mitos atau? Mitos juga? Mitos ya? Mitos ya. Jadi yang menyebabkan kuping kita panas atau merah itu sebenarnya kenapa? Biasanya. Apa ya? Gatel mungkin. Diem aja, tiba-tiba kupingnya merah. Begitu. Lagi sakit kupingnya. Oh, kupingnya sakit. Merah. Oke, kenapa jawabnya mitos, Mas? Ya udah Mas, sarapan dulu nanti jawab lagi ya Mas ya. Oke. Mungkin kalau gatel ya berarti kan juga semut atau Oh, kenapa gigit ya? semut, gatel. Mungkin yang bikin merah itu karena gatel. Jadi kupingnya merah. Tapi orang tua dulu bilang katanya ada orang yang ngomongin gitu ya. Jadi mitos ya? Oh, mitos. Oke. Tapi sering nggak? Enggak. Nggak. Ah, berarti jarang gigit semut. Ya, kalau merah kan gigit semut katanya kan? Ya wes. Mas, mau makan? Ya udah makan dulu deh. Ya, sama-sama. Ya. Makan ya Mas ya, biar nggak lemas. Ya. Nah, kita cek dulu. Siapa tahu penjelasannya, ya? Ini lihat nih. Kalau misalkan bicara soal kuping panas atau kuping merah, ada orang yang bicarakan, itu secara medis itu mitos saja. Jadi faktanya adalah kalau kuping panas atau kuping merah itu tidak dipengaruhi dari orang membicarakan kita. Tapi lebih dipengaruhi dari beberapa faktor, terutama seperti perubahan suhu. Jadi misalkan dalam suhu yang panas, maka pembuluh darah kita itu akan membesar atau vasodilatasi. Di mana jadi pelepasan suhu panasnya itu akan lebih banyak, sehingga membuat kita lebih dingin. Sedangkan seperti yang berlawanan, kalau di suhu dingin, maka pembuluh darah kita akan mengecil. Jadi dia akan lebih menyimpan banyak energi panas, sehingga kita membuat kita tetap hangat. Begitu juga bisa juga dipengaruhi dengan seperti emosi. Pada saat kita cemas atau kita panik, maka bisa terjadi juga. Tapi kalau memang untuk orang bicara, jadi panas atau tidak, itu sangat tidak berpengaruh. Jadi itu hanya mitos saja. Tuh, udah tahu ya guys, kalau kuping panas itu bukan karena ada yang ngomongin kita, palingan karena ada yang rindu. Ayo ngaku, kamu kan? Hai. Unyu kali bonekanya. Boneka yang jarang kita temui nih. Namanya juga boneka bekantan. Boneka ini terbuat dari bahan rasfur, velboa, dakron silikon dengan kualitas yang bagus pastinya. Kalau alatnya sih gunting, lem, benang, jarum, mata, dan pola. Pertama, kita bikin pola untuk bagian paha dalam dan paha luar. Lanjut ke pola telapak kaki atas dan telapak kaki bawah. Pola memang dibuat satu persatu bagian tubuhnya guys. Masih dengan cara manual kayak gini ya. Eits, jangan sedih. Bisa juga tuh pakai mesin. Dengan alat seperti ini, bikin pola jadi lebih cepat dan praktis. Bahan terdiri dari perpaduan bahan berbulu yang panjang dan pendek guys. Kalian pasti nggak nyangka deh kalau satu-satunya yang bikin boneka bekantan di Banjarmasin masih termasuk generasi milenial. Yaps, Karyadi ini baru memulai usahanya ini tahun 2017. Meskipun belajar secara otodidak, nggak menyurutkan semangatnya untuk berkarya tuh. Padahal sama sekali nggak punya keahlian menjahit guys. Tapi kalau berusaha, ternyata hasilnya nggak ingkar ya. Dari modal awal hanya 6 juta rupiah, sekarang sih omset per bulannya aja bisa mencapai 40 juta loh guys. Aih, mantul. Dalam sehari bisa memproduksi 50 boneka loh. Harga satuannya dari 60.000 sampai 250.000 rupiah. Beuh, bisa jadi contoh nih buat kamu yang mau jadi entrepreneur. Kalau tadi bonekanya, sekarang kita ketemu sama bekantan aslinya yuks. Waduh, harus sabar mencari dan menunggu primata endemik khas Kalimantan ini guys. Tuh lihat, dia lagi asik di pohon tuh. Kalau mau lihat bekantan, biasanya di pagi hari dia bakal terlihat di kawasan Sungai Barito ya guys. Bekantan nama lainnya Nasalis larvatus atau Proboscis monkey. Dia itu spesies endemik yang mendiami hutan bakau di Pulau Kalimantan guys. Itulah kenapa ada patung bekantan besar di kota Banjarmasin karena primata berhidung unik ini jadi maskotnya.
Sayangnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, terjadi penurunan populasi bekantan yang drastis guys. Dalam satu dekade, 50-80% terjadi penurunan jumlah monyet Belanda ini, khususnya yang berada di luar kawasan konservasi. So, perlu kepedulian untuk menjaga hewan yang satu ini. Salah satu bentuk kepeduliannya dengan menjadi anggota dari Sahabat Bekantan. Yaps, Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia punya program untuk menyelamatkan bekantan dari kepunahan. Di tempat inilah pusat rehabilitasi, pemulihan, dan transit bekantan yang sakit guys. Biasanya, bekantan yang jadi korban pemburuan atau akibat kebakaran hutan dan lahan. Para relawan Sahabat Bekantan dan tim medis dokter hewan jadi tim rescue penyelamatan bekantan. Selain rutin memberikan makanan, mereka juga dikasih vitamin tuh. Ayo Ciro, jangan nakal ya. Meskipun hanya dengan bermodalkan biaya soda ya, tapi Kak Amelia dan teman-teman dari Sahabat Bekantan tetap berjuang menyelamatkan bekantan. Jadi kepo deh. Apa sih keunikan dari bekantan? Banyak keunikan bekantan dibandingkan primata yang lainnya. Pertama, hidungnya mancung panjang khusus untuk pejantan. Kemudian dia merupakan satu-satunya primata yang memiliki selaput renang, baik di tangan maupun di kaki, yang membantunya untuk berenang dan menyelam. Itulah yang membedakannya antara bekantan dengan primata yang lainnya. Sedangkan bekantan ini 50-90% dia memakan pucuk daun-daunan. Ladies first. Tahu nggak sih? Sekarang kita ikut Kak Amel dan teman-teman melakukan penanaman pohon rambai yuk. Kira-kira untuk apa tuh? Kita mau ke Pulau Curiak guys, menyusuri Sungai Barito menuju kawasan konservasi. Sampai juga di lokasi guys, Pulau Curiak di Kabupaten Barito Kuala sebagai tempat pelestarian bekantan. Keanekaragaman hayatinya juga tinggi. Gak hanya bekantan, ada juga 30 jenis burung juga guys. Dan sekarang kita bakal menanam pohon rambai. Maksudnya penanaman ini untuk menjaga lingkungan atau habitat bekantan supaya nggak rusak. Kalau habitatnya rusak, hewan ini bakal mencari sumber makanan baru, bisa menyerang areal pertanian dan permukiman warga nantinya. Sejak 2014, tim dari Sahabat Bekantan udah menanam 2.700 pohon. Nah, sebagian udah tumbuh dan jadi sumber makanan bekantan. Oh iya, penurunan populasi bekantan, khususnya di Kalimantan Selatan sejak 2013 sekitar 5.000 ekor. Faktor penyebab penurunan drastis dari bekantan karena alih fungsi lahan, perdagangan ilegal, dan perburuan liar. Aduh, kasihan ya kalau mereka masih terus diburu. Selain itu, saat ini kebakaran hutan juga semakin marak. Duh, semoga kalian tetap aman ya dan gak terjadi kebakaran hutan lagi. Oh ya guys, ngomongin kebakaran, kenapa ya kayu itu mudah terbakar? Halo, namanya siapa? Saya Lika. Lika ya, Lika. Kamu namanya siapa? Laras. Arya. Arya? Iya. Arya. Namanya siapa? Adrian. Namanya siapa? Tirto. Kalian tahu kayu? Kayu tahu kan kayu? Kayu ya. Kayu tuh mudah terbakar nggak sih? Mudah. Ya kan? Nah, tahu nggak sih kenapa kalau kayu itu mudah terbakar ya? Itu pertanyaannya. Kering. Kering, terus Apa ya? kering. Oh iya, kering kayak kantong ya. Nah, itu pertanyaannya. Hukum alam kayaknya, Mas. Hukum alam. Iya. Alam suka menghukum memang? Iya, enggak lah. Enggak Maksudnya dong. takdir, udah takdirnya. Takdir. Iya. Ya karena benda mudah terbakar loh. Karena Benda mudah terbakar. itu jawaban paling oke ya? Iya. Iya. Oke. Belum tahu sih, soalnya di sekolah belum ada
Oh, di sekolahan belum ada, belum diajarin? Belum. Nggak tahu, kayak hati aja terbakar api cemburu. Dadah, dadah Lika, dadah. Sekarang kita cari tahu jawabannya kenapa kayu mudah terbakar. Pengen tahu? Biar lebih pinter. Tuh lihat situ, tuh ada yang mau ngejelasin. Pembakaran itu merupakan proses oksidasi, di mana bertemunya antara karbon, oksigen, dan juga sumber api. Kayu itu terdiri atas 50% karbon, 6% hidrogen, dan 44% oksigen. 3 unsur zat kimia ini sangat mudah terbakar. Jadi ketika kayu bertemu dengan api, maka itu akan terjadi proses oksidasi, sehingga muncullah pembakaran. Kalau ini sih, kayunya nggak dibakar guys. Tapi justru dimanfaatkan jadi kreasi yang cucok. Yaps, hasil tangan kreatif dari Banjarbaru. Semua terbuat dari limbah kayu, alias memanfaatkan kayu yang nggak terpakai tuh. Mulai dari kursi, meja, dan aneka hiasan dekorasi rumah. Untuk membuat kursi, ini dia bahannya. Kayu limbah palet, kaleng bekas ukuran 18 kg, cat water base, dan lem. Kayu yang dipakai jenis jati Belanda guys. Eits, kayu jati Belanda sebenarnya bukan kayu yang berasal dari Belanda ya. Tapi istilah ini karena jenis kayu palet biasanya sebagai pembungkus atau tempat barang-barang impor dari Eropa. Tekstur kayunya nggak padat dan mudah dibentuk tuh. Dari segi bobot, kayu ini termasuk ringan guys. Dengan serat kayu yang halus dan alami. Itulah yang jadi daya tarik kayu ini. Selain itu, kayu jati Belanda punya daya tahan yang cukup kuat dan anti rayap guys. So, biarpun hanya limbah, tapi masih bisa dimanfaatkan tuh. Nah, kaleng juga jangan ketinggalan untuk disiapkan ya. Pengamplasan untuk ngilangin kotoran, lanjut dengan memberikan cat dasar, baru deh cat berikutnya. Mas Irfan Adi Siswanto punya misi untuk nggak merusak alam. Itulah kenapa memanfaatkan limbah kayu dan menggunakan water base. Cat yang diproduksi dengan air sebagai bahan pelarutnya. Yaps, lebih ramah lingkungan dan nggak menimbulkan bau menyengat guys. Oh iya, awalnya omset penjualan dari kerajinan kayu limbah ini sekitar 35 juta per bulannya loh. Wih, cakep bener. Misi mau ganggu. Boleh? Emang aku kelihatan kayak mau jualan apa gitu ya? Guys, ini Ojib sama Fadil sama Salma. Kalian tahu ini apa namanya? Sedotan, yes. Jadi, aku mau ngajakin kalian bermain. Kalian harus memecahkan satu permasalahan. Ini tahu apa namanya? Sedotan. Sedotannya ada yang bentuknya seperti ini, dan seperti ini. Jadi gini, aku bakal bikin posisi sedotannya seperti ini, dia akan berdiri seperti ini. Nah, gimana caranya sedotan yang posisi seperti ini bisa keangkat dengan menggunakan satu sedotan tanpa jatuh? Oke? Siapa mau coba duluan? Ladies first. Ladies first. Coba lagi, apa menyerah? Oke. Jadi gini caranya. Saya dorong ke belakang. Kemudian seperti ini. Angkat deh. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka jadi punya satu tumpuan yang sama.
Tuh ya, jadi mereka nyangkut nih di sini nih. Tumbuhannya sekarang pindah ke sini. That's why dia bisa keangkat gitu. Paham? Paham. Paham? Oke, tepuk tangan dulu dong. Bisa kan? Gitu caranya. Oke, Tiara, Salsa, terima kasih. Mau lanjut olahraga lagi? Iya kayaknya deh boleh. Wah, oke. Aku ngeliatin aja sama dukung pakai doa ya. Kalau aku mau nyari makanan enak dulu ya. Dadah. Dan jangan lupa nonton terus. Tahu nggak sih? Karena makin tahu, makin banyak ilmu. Terima kasih. Saya mau pulang dulu ya. Ini dagangannya udah laku ya. Dadah.